Oke teman-teman, selamat datang kembali dalam program Berisik Net News, berita seputar Tasikmalaya. Nah, saya akan menyuguhkan berbagai informasi seputar Tasikmalaya dan tentunya informasi-informasi yang lagi viral nih yang menjadi perbincangan warganet. Nah, teman-teman bisa menyaksikan ataupun menonton video program Berisik Net News ini di kanal YouTube Mail Radio Show. Nah, teman-teman, sebagai warga Tasik nih, teman-teman ada yang tahu nih yang lagi rame jadi perbincangan di Tasikmalaya. Nah, betul, salah satunya adalah pembangunan proyek alun-alun Singaparna. Ini menjadi wajah alun-alun ini, wajah alun-alun Singaparna ini menjadi ikonik khususnya di ibu kota Singaparna, Tasikmalaya. Nah, teman-teman, anggaran ini mengeluarkan sekitar 10 miliar ya dari bantuan Provinsi Jawa Barat. Dan seharusnya kelar pembangunan alun-alun ini di akhir Desember 2022. Namun realisasi pengerjaan ini sampai 31 Desember itu dari informasi Sekda Kabupaten Tasikmalaya itu sekitar 97% baru terrealisasi. Dan pada awal 2023 ini baru untuk finishing ya, belum sepenuhnya selesai. Dan tentunya ini menjadi tuntutan dari pemerintah untuk adanya denda ya kepada kontraktor. Nah, karena belum terrealisasinya dan tidak tepat pada waktunya pembangunan proyek alun-alun ini. Nah, sebagai ikonik wajah dari ibu kota Singaparna, tentunya ini banyak kunjungan-kunjungan khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang tentunya ini menjadi fasilitas publik ya untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Tentunya kita sebagai masyarakat, teman-teman, fasilitas publik ini harus kita jaga. Jangan sampai baru terbangun beberapa hari dan terlihat dari beberapa aspek bangunan ini ada yang rusak ya. Karena melihat realisasi di lapangan seperti trek jogging itu di alun-alun Singaparna itu ada yang sudah rusak ya. Nah, ini kita sebagai masyarakat harus peduli untuk menjaga fasilitas publik ini ya, karena ini anggarannya cukup besar juga dari Banprop Provinsi sekitar 10 miliar. Nah, teman-teman, selain ikonik wajah alun-alun Singaparna ya, pemerintah juga yang memang sudah beberapa tahun ini mewacanakan untuk pemindahan pasar induk. Nah, karena memang Kabupaten Tasikmalaya ini belum memiliki pasar induk ya. Untuk sementara pasar tersentral itu di Pasar Singaparna yang memang ini wacananya sudah beberapa tahun dan sudah lama ya teman-teman belum terrealisasi. Nah, untuk sementara pasar induk yang ada di Singaparna ini memang kondisinya apabila kita melihat di lapangan memang masih ada fasilitas yang kumuh itu kan untuk untuk disterilkan lah. Nah, teman-teman, selain itu juga pasar induk yang belum terrealisasi, kemudian fasilitas terminal Singaparna juga yang memang terlihat, kita melihat di lapangan ya, seperti infrastruktur jalannya yang memang banyak genangan air itu di terminal Singaparna ini, teman-teman. Nah, ini salah satu fasilitas publik ya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dari alun-alun, kemudian pasar induk yang belum terrealisasi, dan kemudian pasar terminal Singaparna ya teman-teman, yang memang infrastruktur jalan yang rusak juga ya karena banyak genangan air. Nah, selain itu juga infrastruktur lainnya yang memang perlu dan harus disupport juga ini sebagai ibu kota Singaparna, yang untuk area seperti Jalan Sariwangi juga itu area zona kabupaten ya, jalan kabupaten itu juga rusak teman-teman. Ini apabila kita berjalan pada malam hari ini, berkendara pada malam hari ini cukup berbahaya juga ya, apalagi tidak diterangi dengan lampu penerangan. Nah, kemudian itu selain itu juga di area Cipakat juga infrastruktur jalan yang rusak juga ya teman-teman. Ini juga perlu perbaikan juga nih ya. Kita sebagai masyarakat ya mengharapkan sebagai ibu kota Singaparna ya fasilitas publik juga harus baik juga ya teman-teman. Terlepas dari alibi anggaran dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman, sedikit informasi ini ya, ulasan seputar Tasikmalaya. Boleh teman-teman di kolom komentar apa yang perlu kita bahas nih seputar Tasikmalaya ya.
dari infrastrukturnya, kemudian dari informasi-informasi seputar Tasikmalaya boleh kita bahas dari pariwisatanya. Dan oke, sampai jumpa kembali dan jangan lupa nonton di kanal YouTube channel My Radio Show dalam program Berisik Net News, berita seputar Tasikmalaya.